Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2348201205. Nah, saya akan mempresentasikan tentang alkaloid, glukosida, dan saponin dengan dosen pengampu Pak Hari Ada Saputra, MSI. Pertama, alkaloid. Alkaloid merupakan sekelompok senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen. Umumnya bersifat basa, secara farmakologis berasal dari tanaman, mikroba, atau hewan. Adapun tata nama dari alkaloid, yang pertama biasanya berakhiran in, ina, contohnya kafein dan nikotin. Umumnya diambil dari nama tanaman asal, contoh morfin. Dapat berdasarkan aktivitas farmakologis, dapat berdasarkan struktur individu. Selanjutnya, sifat dari alkaloid mengandung atom nitrogen, umumnya dalam cincin heterosiklit, bersifat basa, dan membentuk garam yang larut air dan asam-asam mineral. Terakhir, kebanyakan alkaloid terbentuk pada kristalin dan berasa pahit. Adapun klasifikasi alkaloid berdasarkan pada kerangka karbonnya meliputi: pertama, alkaloid sebenarnya atau true alkaloid, di mana alkaloid jenis ini memiliki kerangka cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Biosintesis alkaloid jenis ini berasal dari asam amino. Contohnya atropin, nikotin, dan morfin. Kedua, protoalkaloid. Alkaloid jenis ini tidak memiliki cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen dan merupakan turunan asam amino. Contohnya ephedrine, meskalin, dan adrenalin. Ketiga, pseudoalkaloid. Alkaloid jenis ini mengandung cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen, namun bukan merupakan turunan dari asam amino. Contohnya kafein, teobrominin, dan propilin. Biosintesis dari alkaloid. Biosintesis alkaloid pada tanaman yang berasal dari asam amino, misalnya fenilanin, tirosin, dan tritophan. Asam amino mengalami reaksi enzimatis atau dekarboksilasi dan siklasasi, sehingga terbentuk amina dan cincin heterosiklik yang mengandung nitrogen. Selanjutnya terjadi modifikasi molekul, ventilasi, oksidasi, dan reduksi, hingga terbentuk alkaloid akhir seperti morfin, kafein, dan nikotin. Kemudian reaksi dan identifikasinya, yang pertama dengan menggunakan reagen Mayer, menghasilkan asal positif terbentuk endapan putih. Kemudian Dagenbach terbentuk endapan merah jingga atau orange merah. Kemudian Wagner terbentuk endapan coklat. Hager atau asam pikat terbentuk endapan kuning. Reagen Bouchardat terbentuk endapan coklat kemerahan. Adapun kegunaan dari alkaloid, yang pertama secara analgesik meredakan nyeri sedang berat. Contohnya morfin, kodein. Kedua, anti malaria, membunuh atau menghambat plasmodium. Ketiga, stimulansia SSP, meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Keempat, antikolinergik atau antispasmodik, untuk mengurangi kejang, otot poros, dan sekresi. Kemudian antihipertensi dan sedatif, untuk menurunkan tekanan darah dan menenangkan. Bronchodilator, melebarkan saluran nafas atau asma. Anti kanker, menghambat tumbuhan sel. Materi kedua, glikosida, di mana glikosida adalah senyawa menghasilkan satu atau lebih gula pada hidrolisis. Suatu glikosida terdiri dari bagian gula glikon dan gula alkoholikan atau ginin. Selanjutnya, tata nama glikosida umumnya berakhiran osida atau sida. Berdasarkan jenis ikatan glikosidanya, O-glikosida menjadi ikatan O gula mudah terhidrolisis. N-glikosida, ikatan N gula lebih stabil. S-glikosida, ikatan S gula berbau khas saat terhidrolisis. C-glikosida, ikatan C paling stabil, sulit terhidrolisis. Sifat glikosida secara fisika terbentuk kristal atau amorf, mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa glikosida khusus memiliki kandungan nitrogen dan sulfur. Secara kimia bersifat netral dan reaktif, tidak mereduksi larutan Fehling sampai terhidrolisis,
mempengaruhi stabilitas ikatan glikosida. Kemudian klasifikasi glikosida. Yang pertama, berdasarkan komponen gula, glikosida yang mengandung glukosa disebut glikosida. Fruktosa dinamai fruktosida dan laktosa dinamai galaktosida. 2. Berdasarkan aglikon. Glikosida dapat dikelompokkan berdasarkan pada aglikon yang ada dalam glikosida. Selanjutnya, biosintesisnya. Umumnya, pembentukan senyawa glikosida terjadi melalui reaksi fosforilisasi dan menghasilkan gula 1-fosfat yang bereaksi dengan uridin trifosfat untuk membentuk gula UDP. Aglikon akan bereaksi dengan gula UDP dan menghasilkan glikosida. Selanjutnya, reaksi dan identifikasinya. Yang pertama, uji Molish. Hasilnya warna ungu, menunjukkan adanya gula. Kemudian, uji hidrolisis. Berbentuk gula ditambah aglikon, dibuktikan dengan uji gula. Selanjutnya, uji spesifik berdasarkan jenis glikosidanya. Feller-Delaunay, glikosida jantung. Bontrager, glikosida antraquinon. Uji cyanogenik, glikosida cyanogenik. Selanjutnya, kegunaan glikosida. Pertama, kardiotonik, meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Kedua, antiinflamasi dan analgesik, mengurangi nyeri dan peradangan. Ketiga, laksatif, melancarkan buang air besar. Keempat, antimikroba, menghambat pertumbuhan bakteri. Kelima, anti kanker dan antioksidan, melindungi sel dan menghambat pertumbuhan sel. Ekspektoran, membantu pengeluaran lemak. Materi ketiga adalah saponin, di mana saponin adalah senyawa metabolit sekunder golongan glikosida yang tersusun dari aglikon berupa steroid atau triterpenoid dan satu atau lebih gugus gula. Adapun tata nama dari saponin, umumnya perakhiran saponin atau outside atau side, contohnya ginsenoside. Berdasarkan jenis aglikon, yang pertama saponin steroid, aglikonnya steroid. Kedua, saponin triterpenoid, aglikonnya triterpen. Berdasarkan gula yang terikat, misalnya glikosida dan ribosida. Berdasarkan jumlah rantai gula, yang pertama monodesmosidik, satu rantai gula, biasanya di C3. Kedua, bidesmosidik, dua rantai gula, umumnya di C3 dan C28. Adapun sifat dari saponin, pertama membentuk busa stabil dalam air, rasa pahit dan tajam, bersifat hemolitik, dan mudah larut dalam air dan alkohol. Klasifikasi dari saponin, yang pertama, saponin steroid, memiliki kerangka steroid 4 cincin inti, umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, bersifat lebih lipobek dan aktivitas biologis yang kuat, digunakan sebagai prekursor hormon steroid, contohnya diosgenin. Kedua, saponin triterpenoid, memiliki kerangka triterpenoid 30 atop karbon, paling banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil, aktivitas farmakologi luas, contohnya ginsenosida dan acetylsida. Kemudian biosintesisnya, saponin terbentuk melalui jalur asam mevalonat yang menghasilkan stelana, kemudian disekretasi menjadi triterpenoid. Selanjutnya, saponin mengalami penambahan gugus gula melalui ikatan glikosida sehingga terbentuk saponin, yaitu senyawa glikosida yang tersusun dari cincin terpenoid dan gula. Reaksi dan identifikasinya, yang pertama uji busa atau foam test. Prinsipnya, saponin bersifat amfifilik atau mirip sabun sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk busa. Hasil positifnya terbentuk busa stabil, busa tidak hilang selama kurang lebih 10 menit, tetap stabil setelah penambahan HCl2n, menunjukkan adanya saponin. Yang kedua, uji hemolisis pendukung. Prinsipnya, saponin berikatan dengan kolesterol sel darah merah menyebabkan lisis esterosit, di mana terjadi hemolisis menjadi gula, menguatkan adanya saponin, tidak spesifik mutlak. Kemudian, uji hemolisis. Prinsipnya, saponin berikatan dengan kolesterol sel darah merah menyebabkan lisis esterosit, terjadi hemolisis menjadi merah jernih yang menguatkan struktur glikosida saponin. Uji spesifik sapogenin atau setelah hidrolisis. Lieberman-Bouchard, warna hijau atau biru, warna merah atau ungu.
menghasilkan saponin triterpenoid. Selanjutnya, kegunaan saponin. Pertama, antibakteri dan anti jamur, merusak membran sel mikroba. Kemudian, antiinflamasi, mengurangi peradangan. Ketiga, ekspektoran atau obat batuk, membantu pengeluaran dahak. Kemudian, penurunan kolesterol, menghambat penyerapan kolesterol. Selanjutnya, surfaktan alami, menghasilkan busa seperti sabun. Dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan senyawa metabolis sekunder pada tubuh yang dapat dibedakan berdasarkan sifat dan reaksi. Alkaloid bersifat basa dan dapat dikenali melalui pembentukan endapan. Glikosida tersusun dari gula dan aplikon yang dapat terurai melalui hidrolisis. Saponin memiliki sifat seperti sabun yang ditandai dengan terbentuk mobilitas model. Sekian untuk presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.